Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kau memberikan kami nafas hidup. Kau memberikan kami kesempatan. Kami percaya hari ini kami akan lalui. Karena Tuhan adalah pembela kami. Kami tidak takut dan khawatir. Karena Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau Allah pembela kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari engkau yang percaya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari datang dengan bersyukur, datang dengan rasa percaya.
pandang wajah Yesus, bahwa Dia adalah Allah pembela kita. Bahwa ketika Tuhan sudah membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Jikalau Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar, mari percaya. Yesus Tuhan, aku percaya. Sama-sama berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini di tengah dunia, saudara, kita menghadapi banyak permusuhan, perlawanan, dan serangan bertubi-tubi kepada kehidupan kita. Dan serangan itu bisa mencakup kehidupan dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Misalnya saudara, serangan bangsa terhadap bangsa itu akan membawa peperangan yang besar yang membawa penderitaan di tengah bangsa itu. Bangsa bisa kehilangan generasinya dan bangsa bisa kehilangan masa depan generasinya ratusan tahun karena peperangan. Tetapi saudara, pertanyaannya apakah kita mengandaikan tidak ada peperangan? Dalam sejarah kenyataannya adalah penuh dengan peperangan sepanjang zaman. Jadi ketika saudara, saya pernah membagikan tentang topik damai saudara. Bukan berarti tidak ada perlawanan. Bukan berarti tidak ada serangan. Bukan tidak berarti tidak ada tekanan. Tetapi kita mau tetap konsisten dengan karakter kita. Karena itu Yesus melanjutkan dengan satu kebenaran yang kita hampir kebanyakan kita tidak suka mendengarnya. Tetapi saya mau bagikan yang mungkin kita tidak suka mendengarnya. Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oh, di ayat di atasnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahkan Yesus menegaskan berbahagialah kamu. Yesus berbicara bukan hanya kepada murid-muridnya, Yesus berbicara kepada banyak orang. Dan ini berlaku secara universal. Bahkan seorang bernama Mahatma Gandhi senang membaca ini, dan banyak orang termasuk Presiden Soekarno, presiden pertama, membaca Injil dan senang dengan kata-kata Yesus khotbah di bukit yang sangat terkenal ini, saudara. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, kata Yesus, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku ini kasih Tuhan.
Rahasia kebahagiaan adalah ketika kita rela demi kebenaran dan menanggung resikonya. Generasi kekristenan awal, saudaraku yang kasih Tuhan, disebut generasi para martir. Mereka mencontoh para pemimpin-pemimpin yang berani menghadapi musuh, singa, menghadapi aniaya, menghadapi bahkan penganiayaan sampai hukuman mati, digantung, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam katakombe, yaitu rumah-rumah penjara di bawah bumi, saudara, yang sangat gelap dan sempit. Mengapa mereka rela? Karena mereka mengetahui rahasianya, bahwa mereka tahu kebenaran, mereka menghayati kebenaran, mereka menghidupi kebenaran, dan kebenaran itu sudah menyatu dalam dirinya. Dan sehingga ketika dia atau mereka dianiaya, mereka tetap teguh dalam pendirian, tetap teguh dalam keyakinan, tetap teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan mereka berbahagia karena mereka setia dan setia sampai mati. Mereka berbahagia karena mereka percaya seperti Stefanus. Kalau mati karena kebenaran, maka Tuhan Yesus tersenyum dan menyambutnya. Mereka tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Yesus pernah mengingatkan pada murid-muridnya, jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh, sesudah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan memasukkan orang ke dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah perkataan saya ini begitu jauh dari kenyataan hidup saudara? Banyak orang yang kompromi dengan imannya dan tidak berani berdiri teguh. Here I am, here I am, ini saya, ini aku. Stand firm, berdiri teguh. Seperti Martin Luther yang berdiri teguh setelah dia menemukan atau ditemukan oleh kebenaran yang membebaskan dia. Dan dia tidak bergeming atas pengadilan. Dia tetap percaya bahwa keselamatan itu oleh iman dan bukan karena melakukan peraturan-peraturan agama. Karena tidak ada yang bisa sanggup melakukan semua peraturan-peraturan yang begitu ketat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah. Apakah saudara mau berbahagia? Orang siapa mengakui aku di hadapan manusia, kata Yesus, aku akan mengakui dia di depan Bapakku. Pernahkah saudara dicela? Pernahkah saudara dianiaya karena nama Yesus? Pernahkah saudara dipindahkan segala yang jahat karena nama Yesus? Saya bertemu dengan orang ketika mulai percaya kepada Yesus dan kemudian dihadapkan kepada pengadilan keluarga dan pengadilan agama dan kemudian pengadilan di masyarakat setempat dan kemudian diusir. Saya tidak mengharapkan saudara-saudara meninggalkan imannya karena saudara mengalami penganiayaan karena Yesus. Saya berdoa bersama dengan orang seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya saudara tetap teguh imannya. Jangan goyah walaupun saudara menghadapi tantangan iman. Walaupun menghadapi celaan. Walaupun saudara mengalami tekanan iman. Tekanan secara sosial, secara politik. Tekanan dari kanan kiri. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tetap setia. Bahkan saudara, Yesus mendorong kita bukan hanya berbahagia. Artinya karakter yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Tidak bergeming dengan apapun yang di luar sana. Tetapi Yesus mengatakan, bersukacitalah. Bergembiralah. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Ada mahkota yang disediakan kalau saudara setia. Ada mahkota yang disediakan kalau saudara menderita. Ada cross, ada salib, dan ada mahkota. Ada penderitaan dan ada kemuliaan. Saudara, kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kekristenan yang sederhana dan kekristenan yang membayar harga.
Saudara, ini mungkin jarang sekali kita memikirkan bahwa untuk menjadi orang Kristen adalah kasih karunia. Tetapi hidup sebagai orang Kristen membayar harganya setiap hari. Deny yourself, menyangkal diri. Pikul salib dan ikut Yesus. Perhatikan Via Dolorosa. Perhatikan jalan sengsara. Perhatikan Hodos Thanatos. Jalan kematian. Maut diterima oleh Yesus. Tetapi Yesus menang. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Upahmu besar di surga. Nabi-nabi sebelum kita juga dianiaya. Tidak ada nabi yang gembira dengan pengabarannya. Karena nabi-nabi berbicara dengan tegas supaya bangsanya bertobat. Kalau tidak bertobat dihakimi. Dan banyak orang menyerang nabi. Karena nabi dianggap tidak patriotik. Nabi tidak cinta bangsanya, mengapa menubuatkan musuh menyerang bangsanya. Sehingga nabi dimusuhi oleh semua orang. Dimusuhi oleh raja, oleh pembesar, oleh bangsawan, oleh politikus. Saudara, ada resiko kalau kita tinggal dalam kebenaran dan memberitakan kebenaran. Dan banyak orang yang suka kompromi. Dan banyak orang yang suka menyembunyikan diri. Dan banyak orang yang suka meninggalkan posisinya. Karena apa? Karena tidak mudah untuk berdiri tegak di dalam kebenaran. Itu perlu belajar dari Yesus. Kalau kita mengenal kebenaran, mengenal Yesus secara pribadi, kita akan setia mengikut Yesus. Karena Yesus setia kepada Bapaknya. Karena Paulus setia. Karena Stefanus setia. Karena orang-orang gereja mula-mula sampai gereja di masa depan setia karena ada Yesus dalam hidupnya. Kita tidak mampu tanpa Yesus. Kita tidak bisa tanpa Yesus. Izinkan Yesus memimpin hidup kita. Dan kita akan berdiri kokoh dalam kebenaran. Dan kita akan berbahagia. Tuhan Yesus menguatkan imanmu. Tuhan Yesus membakar semangatmu. Untuk tetap setia, tetap setia, tetap setia mengiring Tuhan Yesus.